Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum Tata Negara Indonesia yang beranggotakan saya, Dewi Monika Ramadhani, kemudian Anissa Najwa Putri, ketiga Caisya Firda Salsabila, keempat Friska Angelina, dan yang kelima Umu Syadia ingin mempresentasikan hasil resume kami mengenai asas-asas hukum tata negara Indonesia. Langsung saja yang pertama ada asas Pancasila yang akan dijelaskan oleh Caisya Firda Salsabila. Kepada Caisya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih eh, dahulu tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas di dalam tata negara menurut UUD 1945 merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama ada asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara kita, yang dimana memiliki arti bahwa atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus ajaran Pancasila. Dalam hukum Pancasila menjadi sumber hukum material karena setiap isi peraturannya tidak boleh bertentangan dengannya. Apabila bertentangan, maka peraturan tersebut harus dicabut. Sedangkan Pancasila sebagai asasan dapat dilihat sila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara, yang bisa dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama ada keanekaragaman suku, budaya, bangsa, etnis, serta lebih dialek. Yang kedua ada agama, ada kebudayaan. Selain itu juga terdapat unsur-unsur identitas Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan dasar negara. Yang kedua ada identitas instrumental, di mana UUD NRI tahun 1945 serta lembaga negara, bendera, serta lagu kebangsaan Indonesia, kepulauan, dan dalam budaya dan agama serta kepercayaan atau agama. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Caisya. Yang kedua merupakan asas negara hukum yang akan dijelaskan oleh Friska Angelina. Kepada Friska dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang asas negara hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, sebuah negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Unsur-unsur atau ciri khas daripada suatu negara hukum adalah pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya asas legalitas dalam arti hukum dalam suatu bentuknya. Yang keempat, adanya UUD yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Selain adanya konsep Rechtsstaat, ada juga konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon, yang berlandas pada sistem hukum common law serta bersifat yudisial, di mana suatu keputusan-keputusan ataupun jurisprudensi, istilah the rule of law dapat ditinjau dalam dua arti. Yang pertama, rule of law dalam arti formil, dan yang kedua, rule of law dalam arti material. Baik, terima kasih kepada Friska Angelina. Yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi yang akan dijelaskan oleh Anissa Najwa Putri. Kepada Caca dipersilahkan.
Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip yang utama dalam asas kedaulatan dan persatuan dan kesatuan yang terutang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah ataupun wilayah, sedangkan kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Sedangkan kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Suatu pemerintahan melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil sesuai dengan aturan hukum. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Caca. Yang keempat ada asas kesatuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik, bermakna bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. NKRI menjadi dasar proses persatuan dan kesatuan untuk saling mengingat tentang keberagaman Indonesia, seperti yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadikan asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Next slide. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dan check balances. Suatu proses pembagian kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya tindak kesewenang-wenangan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh oknum penguasa. Berdasarkan teori Montesquieu yang disebut dengan trias politika, pembagian kekuasaan terdiri dari 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu. Check and balances. Tujuannya agar tindakan kesewenang-wenangan dari pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat dapat terjamin. Dengan demikian, UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas. Kan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.